Oke, beberapa langkah-langkahnya itu pencegahan tuh kalau sehari-hari mungkin bahasanya beda ya. Misalnya ada pasien datang ke saya akan tidak menjelaskan seperti ini. Tapi kalau di forum seperti ini, saya akan berusaha menjelaskan dari internasional atau dari WHO. Dia itu menjelaskan ada beberapa langkah atau tingkatan pencegahan. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersier. Nah, kalau pencegahan yang primer itu pencegahan pertama gitu, yang utama yang bisa kita lakukan. Yang primer itu adalah dilakukan vaksinasi. Vaksinasinya untuk siapa aja pencegahan. Itu kalau di internasional secara global itu sebenarnya sudah disarankan untuk melakukan vaksin dari umur 9 tahun sampai usia 40-45 tahun masih bisa dilakukan vaksinasi virus HPV gitu. Jadi bagaimana pencegahannya ya kita vaksin gitu. Vaksin juga seperti yang kita ketahui ya dari penyakit COVID gitu, dari infeksi COVID yang sedang pandemi saat ini. Bahkan yang sudah divaksin pun ternyata masih ditemukan pasien-pasien yang terpapar dan masih terkena COVID gitu. Nah, sama halnya ini kan HPV, dia merupakan virus. Jadi walaupun divaksin, seperti yang saya bilang tadi, vaksin yang paling umum itu adalah yang vaksin untuk HPV 16 dan 18. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien akan terpapar HPV nomor yang lain, seperti nomor 13, misalnya, atau nomor 26. Nah, kalau itu kan belum tercover oleh vaksin. Begitu. Jadi masih ada kemungkinan dia akan terpapar virus-virus HPV dengan jenis yang lain. Kemudian pencegahan yang kedua itu yang selanjutnya itu adalah pencegahan sekunder. Jadi misalnya pasien yang terdeteksi dengan lesi awal prakanker. Jadi bisa dibilang hampir jadi kanker atau stadium awal kanker. Jadi gejalanya masih belum seperti yang kita bahas tadi banyak ya, perdarahan, kemudian keputihan yang banyak, atau perdarahan setelah berhubungan seks, perdarahan di luar siklus mens. Belum sampai situ gejalanya. Masih deteksi, masih stadium awal atau lesi prakanker. Jadi baru ditemukan secara mikroskopis. Nah, pada pasien-pasien ini, bagaimana kita bisa ketemu pasien seperti ini? Ya biasanya dari pemeriksaan pap smear tadi, atau enggak pemeriksaan IVA test, pemeriksaan kolposkopi. Nah, apabila ditemukan calon gitu, bukan calon ya, potensi untuk terjadi kanker serviks pada suatu pasien, maka bisa dilakukan pencegahan sekunder tadi, misalnya dengan krioterapi. Jadi krioterapi itu mungkin penjelasannya beda lagi sesinya ya, karena harus panjang gitu, bagaimana kita membekukan secara dengan suhu yang sangat dingin, kita membekukan sel-sel yang sudah terpapar oleh virus. Gitu. Itu bisa dilakukan di beberapa puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian pencegahan yang langkah terakhir itu adalah pencegahan yang tersier. Jadi bagaimana misalnya pasien sudah datang dengan gejala yang berat, kanker serviks stadium lanjut, kita masih bisa melakukan pencegahan adalah pencegahan jangan sampai dia menyebar ke organ-organ lain. Karena yang namanya kanker, walaupun dia dari leher rahim, dari bagian rahim, pada stadium yang sangat lanjut, dia bisa menyebar sampai ke yang jauh seperti otak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!